Jangan kolesterol itu selalu menjadi kambing hitam. Jarimu atau pergelanganmu sakit, kamu nyalain kolesterol. Karena ketika kamu udah diperiksa cek kolesterol, hasilnya kan katanya 260, ya kan? Tapi setelah kamu dikasih obat kolesterol sama nakes yang sebelumnya, kamu ternyata nyeri di pergelangan sama tanganmu nggak sembuh. Sekarang saya kasih contoh, kamu kolesterolmu 260, keluarnya nyeri pegel di tangan. Terus kemudian pasienku tadi, pagi, siang, sore, ada 5 orang nih. Misalnya si B, kolesterolnya bahkan 290. Dia ngeluhnya perutnya sakit. Nggak ada keluhan pegel, pusing, nggak ada. Perut sakit. Nah, berarti kolesterolnya lebih tinggi dari kamu, tapi ngeluhnya perutnya sakit tadi. Kemudian pasien saya si C, kolesterolnya bahkan 300. Dia ngeluhnya kepalanya pusing. Terus berarti 3 aja contoh. Kamu 260 nyeri pegel di tangan. Kemudian yang pasien saya 290 keluarnya perut sakit. Kemudian yang 300 keluarnya kepalanya pusing. Berarti kalau kita berpikirnya langsung selalu menyalahkan kolesterol, ini bahwa kolesterol itu menyebabkan banyak penyakit gitu. Ya, sedangkan pasien saya yang keempat, ya, si D, itu kolesterolnya tadi 190, normal kan? Nah, tapi dia ngeluh juga tangannya sakit. Kamu kolesterolnya tinggi, tangannya sakit, pergelangannya sakit. Lah, pasien saya si D itu kolesterolnya 190 normal, juga ngeluh tangannya sakit. Ya, terus kemudian ada juga yang tadi cek kolesterol 160, normal kan? Ya, dia tadi keluhannya itu perutnya sakit. Ya, berarti kolesterol normal tapi perutnya sakit. Kalau kolesterol patokannya ini misalnya segini. Di atas ini ada yang sakit perut, ada yang sakit pegel tangannya, kemudian ada yang sakit kepalanya. Tapi di bawah ini juga sama. Kolesterolnya normal, ya. Tapi dia juga ngeluh pegel sama sakit perut. Lah, berarti kalau kita menjadikan kolesterol sebagai kambing hitamnya, ya tidak tepat. Ya, apalagi bukti bahwa kamu setelah diobatin pakai obat penurun kolesterol, hasilnya sama saja. Tanganmu tetap pegel. Berarti kolesterol itu udah sebagai kambing hitam. Terus kemudian, yang kedua yang nggak kamu pikirkan, kamu tuh cek setiap saat nggak puasa dan ceknya di ujung jari pakai alat yang sederhana. Bukannya kamu tuh puasa, kemudian cek kolesterolnya tuh lengkap profil lipid, yaitu dari kolesterol total, HDL kolesterol, LDL kolesterol maupun trigliserida. Lah itu baru valid. Lah kamu ceknya sembarangan, terus kemudian kamu menjadikan kolesterol sebagai kambing hitam. Jadi kolesterol itu tidak menyebabkan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Kolesterol itu hanya menjadikan masalah ketika kamu punya faktor-faktor risiko yang lain. Misalnya faktor risiko itu ke arah penyakit degeneratif atau metabolik. Ya hubungannya sama usia terutama. Misalnya punya hipertensi kamu, kemudian obesitas, kamu punya diabetes, kamu perokok berat. Lah baru kolesterol itu ketika dalam kondisi kamu lelah, keseimbangannya terganggu, akan teroksidasi menjadi plak di selang pembuluh darah yang utama, yaitu di daerah jantung sama di pembuluh darah otak misalnya. Itu baru akan ngaruh kalau kamu punya faktor risiko. Berarti apa penyebabnya? Penyebabnya tuh berarti kamu tuh kan udah mendekati usia tua, 46 tahun ya, karena mulai ada peradangan di sendimu karena kamu tiap hari bekerja gini terus. Kamu kan nyuci, nyetrika, megang HP, handle, pintu, kemudian motor. Lah itu karena kamu kurang peregangan. Jadi ketika kurang peregangan terjadilah peradangan pada persendian. Di persendian itu ada ujung otot, ada aliran darah, ada saraf, kemudian ada cairan sendi. Lah itu meradang, membengkak sedikit menyebabkan jari-jarimu kaku, kamu pegel, kamu kesemutan. Itu loh, jadi penyebabnya itu bukan karena kolesterol.